kabarnya anak-anak semua? Perkenalkan, nama Bapak Bagas sekarang, biasa dipanggil Pak Bagas. Nah, udah tahu belum Bapak mengajar di kelas apa? Bapak mengajar di kelas 1A. Selamat datang di SDN Cengkareng Barat 01 Pagi. Ini Bapak akan menjelaskan tentang misi dari SDN Cengkareng Barat 01 Pagi. Yang pertama, menumbuh kembangkan iman dan takwa menuju pembentukan insan berpribadi dan berakhlak mulia. Yang kedua, memfasilitasi proses pakem pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, mengembangkan iptek dan seni budaya, ilmu pengetahuan dan seni budaya keterampilan. Yang keempat, membina pertumbuhan life skill dan kemandirian. Oke anak-anak, itu adalah misi dari SDN Cengkareng Barat 01 Pagi. Tata tertib sekolah. Yang pertama, pembelajaran akan dimulai setiap jam 7 setiap harinya kecuali hari Senin, yaitu ada upacara. Yang kedua, siswa harus berada di dalam kelas paling lambat 10 menit jam pelajaran dimulai. Yang ketiga, bagi siswa yang datang terlambat, maka diwajibkan untuk melapor ke guru piket dan membawa surat izin masuk kelas dari guru piket. Kemudian yang keempat, siswa yang 3 kali datang terlambat secara berturut-turut akan dikenai sanksi berupa surat peringatan. Yang pertama. Yang kelima, siswa tidak diperbolehkan keluar masuk ruangan kelas tanpa seizin dari guru yang sedang mengajar. Yang keenam, seluruh siswa diwajibkan untuk berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketujuh, bagi siswa yang berhalangan hadir diharapkan untuk membuat surat keterangan. Yang kedelapan, surat keterangan tanpa tanda tangan orang tua atau wali dianggap tidak sah. Nah, yang kesembilan, siswa yang tidak hadir di kelas tanpa surat keterangan yang sah dianggap alfa pada hari tersebut. Kemudian yang ke-10, siswa yang 3 kali berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan, maka orang tua siswa akan dipanggil ke sekolah. Yang ke-11, siswa yang dengan jumlah alfa lebih dari 20 kali dalam 1 tahun atau 2 semester, maka dinyatakan tidak naik kelas. Kemudian yang ke-12, siswa harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan dilarang membuang sampah sembarangan. Yang ke-13, setiap siswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah seperti senam, kegiatan Jumat, tadarusan, dan lain sebagainya. 14. Siswa harus bertingkah laku sopan dan baik terhadap guru, siswa, ataupun perangkat sekolah lain. Yang ke-15, siswa dilarang berambut gondrong atau panjang, baik bagi laki-laki maupun membawa senjata tajam, merokok, ataupun obat-obatan, itu semua dilarang. Yang ke-16, siswa dilarang merokok dan melakukan kegiatan-kegiatan negatif lainnya di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang ke-17, siswa dilarang membawa orang luar ke lingkungan sekolah tanpa seizin guru piket. 18, siswa dilarang keluar lingkungan sekolah pada jam pelajaran tanpa seizin guru piket. 18, siswa
melarang keluar lingkungan sekolah pada jam pelajaran tanpa seizin guru PIN. 19. Siswa yang melanggar peraturan atau tata tertib di atas dengan sengaja maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, dikenakan teguran lisan ataupun surat peringatan. Surat pertama, kedua, dan terakhir yang ketiga. Kemudian yang kedua, surat panggilan kepada orang tua atau wali bila sudah diberi surat peringatan selama 3 kali. Nah, kemudian yang ketiga, diberikan skorsing. Yang keempat, dikembalikan kepada orang tua wali murid. Dan poin terakhir yang ke-20, setiap siswa harus menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Terima kasih. Anak, hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai protokol kesehatan atau bagaimana cara mencegah COVID-19 virus corona. Nah, anak-anak, apa sih itu virus corona? Virus corona adalah virus yang berasal dari negeri Cina. Virus ini menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat, salah satunya ke Indonesia. Nah, bagaimana virus itu bisa menyebar ke tubuh seseorang? Yaitu adalah yang pertama, ketika tubuh kita tidak dalam keadaan fit atau kita sedang mengalami sakit, maka virus itu akan dengan sangat mudah menyerang kita. Dan yang kedua, bagaimana cara kita mencegahnya? Cara kita mencegahnya adalah dengan yang pertama, memakai masker. Yang kedua, rajin cuci tangan. Yang ketiga, selalu menjaga jarak terhadap orang lain. Nah, anak-anak, jangan lupa dimanapun kita berada, kita harus senantiasa membawa hand sanitizer ataupun alkohol untuk menetralisirkan agar tangan kita terhindar dari kuman, karena di dalam jari jemari kita ini sangat banyak terdapat kuman-kuman yang berada di dalamnya, karena kita dapat memegang banyak benda di sekitar kita dan kuman pun dapat menempel dengan sangat mudah ke tangan kita. Salah satunya mungkin tanpa kita sadari virus corona bisa menyebar ke tangan-tangan kita. Oleh sebab itu, caranya adalah dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa memakai masker agar terhindar dari virus corona. Jangan lupa pesan Bapak diterapkan agar kita semua dapat terhindar dari virus. Virus corona masuk dalam kategori pandemi, yaitu penyakit tingkat dunia dan sangat gampang penyebarannya, yang jika masuk ke paru-paru maka dapat merusak pernapasan dan antibodi, sehingga membuat kita sakit. Solusinya ialah 1. Cuci tangan pakai air dan sabun sebelum menyentuh area wajah. Kedua, jaga jarak fisik tapi bukan memutus kontak sosial. Tetaplah jalin silaturahmi menggunakan teknologi yang dapat menghubungkan kita ke banyak orang. Ketiga, bila harus keluar rumah gunakan masker dalam kondisi sakit maupun sehat. Keempat, berada di rumah saja mengurangi aktivitas yang tak perlu di luar rumah adalah pilihan bijak untuk saat ini.
Walau ekonomi masing-masing berbeda, maka beli barang secukupnya dan beri lebih untuk mereka yang masih terus bekerja di luar sana, juga kepada mereka yang kurang mampu. Dan walau bukan yang pertama dan bukan yang paling mematikan, tapi kita harus belajar dari sejarah yang sudah merangkum banyak peristiwa. Tinggal kita memilih untuk mengulangi atau belajar dari kesalahan.